Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Laude Muhammad Multazam Ikhlasul Amal dari kelas 1I Perbankan Syariah kelompok 6 dengan NIM 215231329. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah dengan NIM 215231324 dari kelompok 6 kelas BBS 1I. Perkenalkan, nama saya Zeni Rahmawati dengan nomor NIM 215231350 Prodi Perbankan Syariah kelas 1I dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Septiana Prahari, NIM 215231327 Prodi Perbankan Syariah kelas 1I, kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Maharani, NIM 215231357 Prodi Perbankan Syariah kelas 1I, kelompok 6. Nah teman-teman, pada video kali ini kelompok kami akan mempresentasikan apa sih yang disebut dengan promosi ini. Dimulai dari pengertiannya. Promosi meliputi kegiatan perencanaan, implementasi, dan pengendalian komunikasi dari suatu organisasi kepada konsumen serta sasaran pelanggan yang lainnya. Promosi adalah kumpulan aktivitas yang memberitahu kebaikan atau keunggulan produk dan membujuk para pelanggan atau calon customer yang lainnya untuk membeli. Promosi dapat dikategorikan sebagai komponen dalam campuran pemasaran yang menekankan teknik yang berkesan untuk mendongkrak penjualan. Berikut fungsi-fungsi promosi. 1. Memberikan informasi, yaitu menginformasikan kepada konsumen bahwa merek yang dipromosikan lebih bernilai dan lebih unggul dibandingkan dengan merek yang telah ada sebelumnya. 2. Membujuk. Iklan yang baik mampu mempersuasi pelanggan untuk mencoba produk atau jasa yang ditawarkan. 3. Mengingatkan, yaitu untuk mempengaruhi pengalihan merek dengan mengingatkan para konsumen untuk membeli produk tersebut. 4. Menambah nilai. Promosi yang efektif menyebabkan merek dipandang lebih elegan, lebih bergaya, lebih bergengsi, dan bisa lebih unggul dari tawaran pesaing. Yang selanjutnya adalah tujuan promosi. Tujuan utama seseorang atau perusahaan melakukan promosi adalah untuk meningkatkan volume penjualan. Tetapi selain itu, promosi juga memiliki beberapa tujuan. Di antaranya adalah 1. Menginformasikan. Menginformasikan yaitu meliputi cara pemakaian produk, perubahan harga, jasa yang disediakan, meluruskan kesan yang keliru, dan mengurangi kekhawatiran konsumen. Yang kedua adalah membujuk. Maksudnya adalah untuk membantu konsumen menentukan pilihan merek, mengalihkan pilihan ke merek yang lain, dan mendorong calon konsumen untuk membeli produk tersebut. Yang ketiga adalah membedakan sebuah produk. Dengan promosi, perusahaan akan melatih konsumen untuk bisa membedakan sebuah produk. Yang keempat adalah menstabilkan penjualan. Perusahaan biasanya mempromosikan konten penjualan selama periode penurunan penjualan dan memotivasi tenaga penjualan dengan menawarkan hadiah-hadiah kepada mereka yang mencapai target tertentu. Yang kelima adalah menonjolkan nilai produk. Maksudnya adalah dengan menjelaskan manfaat-manfaat atau kelebihan yang dimiliki oleh produk tersebut, sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk kita. Materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis promosi. Yang pertama, informasi dari mulut ke mulut, yaitu promosi yang dilakukan melalui percakapan antara seseorang. Yang kedua yaitu promosi secara langsung, yaitu promosi yang dilakukan dengan memasarkan barang atau jasa secara langsung untuk mendapatkan tanggapan langsung dari konsumen. Yang ketiga yaitu iklan, yaitu bentuk presentasi dan promosi non-personal atas ide barang atau jasa dengan media tertentu. Yang keempat yaitu hubungan masyarakat, yaitu berbagi untuk mempromosikan dan melindungi perusahaan atau sebuah produk. Yang kelima yaitu kewirausahaan, yaitu presentasi secara langsung dengan satu atau lebih dari konsumen.
Selanjutnya, promosi dengan konsumen, yaitu promosi dengan memberikan hadiah, penawaran kombinasi, dan juga perlombaan. Selanjutnya, promosi dealer atau promosi penjualan yang hampir sama dengan iklan. Yang kedelapan, yaitu pameran dan eksibisi merupakan usaha jasa yang mempertemukan produsen dan konsumen secara langsung. Media promosi terdiri dari 7 bagian. Yang pertama, brosur. Pada era 1930 hingga 1942, brosur mulai berkembang pesat di Indonesia. Walaupun demikian, brosur pertama mengiklankan produk keperluan seperti odol, sabun, tawaran kursus, bahkan produk kerajinan. Brosur adalah terbitan tidak berkala yang dapat terdiri dari 1 hingga sejumlah kecil halaman, tidak terkait dengan terbitan lain dan selesai dalam sekali terbit. Halamannya sering dijadikan satu, antara lain dengan stapler, benang, atau kawat. Biasanya memiliki sampul tapi tidak menggunakan jilid keras. 2. Katalog. Media ini biasanya memuat informasi yang lebih lengkap, sangat tepat untuk mempromosikan produk dengan jumlah banyak. Katalog memuat informasi yang lebih lengkap dan informasi seputar spesifikasi gambar, kelebihan dan keunggulan, bahkan setiap diinformasikan juga harga produk tersebut. Katalog memudahkan konsumen untuk bisa memilih sendiri produk mana yang sesuai dengan keinginan dan anggaran biayanya, serta juga dengan info diskon. Contoh penggunaan katalog antara lain digunakan oleh Giant, Alfamart, Hero, Carrefour, dan lain-lain. Yang ketiga, pamflet. Pamflet adalah semacam buku kecil yang tidak berjilid, mungkin hanya terdiri dari 1 lembar yang dicetak di kedua permukaannya, tapi bisa juga dilipat di bagian tengahnya sehingga menjadi 4 halaman. Penggunaan pamflet umumnya dilakukan untuk pemasaran aneka produk dan juga untuk penyebaran informasi politik. Yang keempat, booklet. Booklet merupakan media komunikasi massa yang bertujuan untuk menyampaikan pesan yang bersifat promosi, anjuran, larangan kepada khalayak massa, dan berbentuk cetakan, sehingga akhir dari tujuannya tersebut adalah agar masyarakat yang sebagai objek memahami dan menuruti pesan yang terkandung dalam media komunikasi massa tersebut. 5. Spanduk. Spanduk adalah suatu media informasi dan promosi yang sering digunakan oleh para perusahaan dalam memasarkan produk. Biasanya spanduk terdapat pada tepi jalan atau di warung-warung. Spanduk banyak diminati oleh para perusahaan dalam memasarkan produknya karena harganya membuatnya yang cenderung murah. Selain itu sangat efektif dalam media promosi, tergantung desain yang pas untuk promosi produk. 6. Billboard atau papan reklame. Billboard atau sering disebut dengan papan reklame adalah bentuk promosi iklan luar ruang dengan ukuran besar. Dapat dikatakan pula bentuk poster dengan ukuran yang lebih besar, yang diletakkan tinggi di tempat tertentu yang ramai dilalui orang-orang. Di Indonesia, billboard punya definisi sendiri, yaitu reklame yang berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiberglass, kain, kaca, plastik, dan sebagainya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel pada bangunan dengan konstruksi tetap, dan reklame tersebut biasanya permanen, sehingga papan iklan di atas toko pun masuk kategori billboard. Yang terakhir adalah sosial media atau media sosial. Media sosial adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya. Para pengguna media sosial berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan dan saling sharing, dan membangun jaringan atau networking. Media sosial merupakan sebuah media online dengan para penggunaannya bisa dengan mudah berpartisipasi berbagai dan menciptakan isi, meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Jenis-jenis media sosial yang populer digunakan di Indonesia antara lain Facebook, Twitter, YouTube, blog, dan Google+. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Kira-kira udah pada paham belum nih sama materi yang udah kita presentasikan tadi? Untuk selanjutnya ada video dari kita nih buat contoh promosinya. Selamat menyaksikan ya.
bosen nih, enaknya ngapain ya, makan atau minum? Tapi kalau makan nggak deh, minum aja. Kalau minum ada saran nggak teman-teman? Kebetulan nih aku ada minuman yang cocok banget buat nemenin kita nonton, namanya Cimory. Cimory ini punya banyak banget varian rasa sama jenisnya. Nah, Itu Cimory terbuat dari 100% susu sapi segar yang telah melalui tahap fermentasi. Cimory juga mengandung bakteri baik yang dapat menjaga kesehatan pencernaan. Jika dibandingkan dengan susu yogurt lainnya, Cimory memiliki nilai sodium dan kalium yang tinggi yang dapat menjaga kesehatan imun. Dan pastinya Cimory ini sudah bersertifikat halal dari MUI dan sangat cocok untuk dikonsumsi mulai dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Kalian bisa dapetin Cimory yogurt ini di supermarket terdekat kalian. Soal harga, kalian nggak perlu khawatir, harganya pun sangat terjangkau. Cimory, sehatnya segarkan harimu.